Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pantun nasihat rohani yang meneguhkan iman kita kini akan saya hadirkan kembali untuk kita sekalian dalam edisi Selasa 22 Desember 2020. Sabda Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita sekalian pada hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 24 sampai dengan 28. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membacakan sabda Tuhan kepada kita sekalian diambil dari kitab Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pantun nasihat rohani kini akan saya hadirkan kembali untuk kita sekalian dalam edisi hari ini, Selasa 22 Desember 2020. Usai kegiatan pulang ke penginapan, ku menempati kamar di bagian bawah. Apa yang diperoleh di dalam kehidupan persembahkan kembali kepada Allah. Perutku sakit karena tawa berlebihan. Lucu sekali ku menonton film komedi. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan atas karya tangan-Nya yang telah terjadi. Pemandangan di taman begitu indah. Bunganya berwarna, lalu dibuat batas dengan kidung pujian, "Muliakan Allah, karena besar kasih-Nya yang tanpa batas." Ku menjumpai nona berasal dari Nuaria. Akhirnya ku ajaknya untuk berkenalan. Ungkapan iman dan juga pujian Maria jadi ungkapan imanmu kepada Tuhan. Novisiat Karmel, alamatnya dekat Nita. Banyaknya panggilan sampai puluhan. Dalam kelemahan kemanusiawian kita, Allah tak rela kita merasa ditinggalkan. Tahun 2007 ku masuk postulan. Saat berkumpul,
kami sangat bahagia saatmu sadar akan kebesaran Tuhan, hendaknya memuji dan memuliakan Dia. Ku berangkat ke sawah, ku ambil jerami, bersantai sejenak, ku meminum Fanta. Kebesaran Tuhan yang sudah dialami, wujudkan itu di dalam tindakan nyata. Ketika saya berkuliah di Widya Sasana, ku ajak teman, kami membahas materi. Ungkapan syukur jadi lebih bermakna jika mampu melawan keangkuhan diri. Para tentara sibuk menyusun barang untuk persiapan pergi ke tanah Papua. Juru selamatmu akan segera datang. Dia lahir di hatiku dan hati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita sekalian dalam edisi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk merenungkan, menghidupi dan menghayati kehidupan beriman kita. Karena kita harus ingat dan kita harus yakin, karena beriman itu butuh permenungan. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus akan datang, akan lahir di hatiku, hatimu, dan hati kita semua. Selamat mempersiapkan diri menyongsong Natal. Salam dan berkatku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.